Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya di video saya kali ini. Di kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan masalah trading forex seperti biasanya. Di video saya ini juga saya akan membahas tips-tips tentang trading forex secara online. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, baru melihat video saya, bisa bantu saya dengan subscribe channel saya. Oke, untuk teman-teman yang sudah menunggu apa pembahasan pada topik kali ini, pembahasan pada topik kali ini adalah 3 hal yang wajib trader pemula ketahui. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja pembahasan yang pertama. Seorang trader pemula itu haruslah paham terhadap penggunaan MetaTrader 4 yang ada pada komputer mereka ataupun ada pada HP Android mereka. Nah, untuk teman-teman, langkah yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya kita melakukan sebuah transaksi yang baik. Nah, untuk teman-teman pemula, maka simak tips yang akan saya berikan kali ini sehingga teman-teman pemula bisa melakukan trading dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai. Tips yang pertama, seorang trader harus belajar bagaimana caranya melakukan open posisi transaksi buy ataupun sell ya. Jadi setiap MetaTrader, setiap platform trading yang kita gunakan itu ada cara tersendiri untuk melakukan buy ataupun sell. Karena setiap perusahaan itu memiliki aplikasi tradingnya masing-masing. Jadi kita seorang trader pemula harus mulai belajar bagaimana caranya kita melakukan buy ataupun sell di platform tersebut. Untuk pembahasan buy ataupun sell di sebuah platform, saya sendiri juga menyediakan tutorialnya, yaitu bagaimana caranya kita melakukan transaksi buy ataupun sell pada platform MetaTrader 4. Kenapa saya menggunakan MetaTrader 4? Karena MetaTrader 4 adalah sebuah platform yang lama digunakan oleh trader-trader senior dan juga banyak perusahaan broker yang menggunakan platform tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan di era modern saat ini banyak platform trading baru yang bermunculan. Nah, untuk teman-teman pemula, lebih baik teman-teman belajar dan memahami bagaimana caranya kita melakukan open posisi ini tadi dengan kita memahami dari apa yang disediakan pada platform tersebut. Dengan contoh adalah biasanya pada sebuah platform trading itu ada volume, ada take profit, ada stop loss, ada dan lain-lain. Itu kita harus benar-benar pahami agar kita tahu bagaimana cara mengoperasionalkannya. Saat teman-teman sudah mulai memahami bagaimana cara kita mengoperasionalkan untuk open posisi buy ataupun sell, sehingga teman-teman itu akan lebih mudah dalam melakukan transaksinya nanti. Jadi akan lebih cepat dan akan lebih terbiasa. Nah, itu tadi yang pertama, kita harus belajar bagaimana caranya kita melakukan open buy ataupun open sell. Lalu tips yang kedua adalah kita harus belajar bagaimana caranya kita merubah stop loss ya, ataupun kita merubah take profit kita sehingga kita bisa membatasi resiko kerugian maupun kita bisa membatasi resiko keuntungan kita. Kenapa kita batasi dari resiko kerugian maupun resiko keuntungan? Ini ada kaitannya erat dengan psikologi seorang trader. Saat trader itu membatasi resikonya, maka dia akan memiliki ketenangan dalam menganalisa karena dia sudah menetapkan sebuah resiko pada satu kali transaksinya. Lalu dia membatasi keuntungan ini untuk mengurangi sifat dari ingin lebih atau keserakahan yang muncul dari seorang trader tersebut. Maka seorang trader pemula diwajibkan untuk belajar
bagaimana caranya kita menetapkan atau mengoperasionalkan take profit ataupun stop loss sesuai dengan kegunaan yang tepat. Untuk pembelajaran cara merubah stop loss ataupun merubah take profit juga sudah saya sediakan di channel ini, ada di video saya juga, teman-teman bisa cari, dan apabila teman-teman ada kesulitan bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang benar-benar baru pemula di bidang trading ini, teman-teman bisa memulainya langkah pertama tadi, lalu melanjutkan belajar ke langkah kedua ini tadi, atau tips yang kedua tadi. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tips yang kedua tadi, kita akan berlanjut melangkah tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah salah satu pelengkap dari tips pertama, tips kedua, lalu kita akan melengkapinya dengan tips ketiga. Jika seorang trader itu sudah melakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, maka tips ketiganya adalah kita seorang trader harus belajar bagaimana caranya kita melakukan closing transaksi. Closing transaksi di sini ada dibagi menjadi dua macam ya teman-teman, ada dua macam. Yang pertama adalah closing posisi secara rugi ya. Lalu yang kedua adalah closing posisi secara profit. Nah, apa yang membedakan antara kedua ini adalah nilai yang saat kita melakukan closing tadi, nilai dari keuntungan ataupun kerugian. Dari sini kita bisa mulai mempraktekkan closing posisi ini dengan MetaTrader ataupun platform aplikasi trading yang kita gunakan. Teman-teman yang belum pernah melakukan closing posisi dan tips-triksnya cara untuk closing posisi dengan cepat, jika teman-teman menggunakan MetaTrader 4, bisa juga teman-teman belajar pada channel ini, karena saya menyediakan cara cepat closing posisi, cara standar kita closing posisi menggunakan aplikasi MetaTrader 4, ataupun cara closing posisi menggunakan robot trading Go-Insta Army. Nah, saat kita melakukan closing posisi seperti ini tadi, teman-teman, kita harus memperhatikan beberapa hal yang penting. Beberapa hal penting ini adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan dalam melakukan closing posisi. Nah, hal-hal yang harus kita pahami dalam saat kita melakukan closing posisi ini adalah kita harus menentukan harga yang tepat saat kita melakukan closing posisi. Untuk pemilihan harga dari closing posisi itu sendiri bisa kita bagi menjadi beberapa macam ya. Kita bisa melakukan closing posisi saat risiko kita sudah menyentuh ambang yang kita rencanakan. Lalu kita juga bisa melakukan closing posisi saat target profit yang kita rencanakan sudah tercapai. Kemudian kita juga bisa melakukan closing posisi saat harga itu sudah menyentuh support ataupun resisten yang saat itu sudah kita buat planning pada awal kita melakukan trading. Kemudian kita juga bisa melakukan closing posisi saat ada perubahan ataupun pergerakan harga yang mulai melawan dari harga saat kita melakukan open pertama, atau bisa kita sebut sederhanakan saat tren yang kita ikuti pertama kali sudah berubah. Jadi kita bisa melakukan closing posisi pada transaksi yang kita miliki. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi hal yang kita perhatikan saat kita melakukan closing posisi pada transaksi trading yang kita saat ini kerjakan. Kemudian saat teman-teman sudah menetapkan hal-hal ini tadi, mulailah teman-teman mengeksekusinya bisa dengan menggunakan platform bawaan standar dari MetaTrader itu sendiri, ataupun dengan cara menggunakan robot trading seperti yang pernah saya jelaskan di video saya yang lain.
Untuk penggunaan robot trading untuk closing posisi, teman-teman bisa melihat dan mempelajarinya pada video saya yang lain. Juga nanti ada juga video yang saya sediakan untuk melakukan closing posisi secara platform bawaan MetaTrader 4. Tips dan triks untuk melakukan closing posisi ini sangat bermanfaat bagi kita trader yang sangat aktif menggunakan MetaTrader 4 sebagai perdagangan setiap harinya. Kemudian saat teman-teman sudah mulai paham, sudah mulai terbiasa, maka dengan sendirinya akan mempercepat bagaimana transaksi teman-teman saat melakukan trading forex secara online ini. Oke teman-teman, itu tadi yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata ataupun yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam profit konsisten.